Assalamualaikum, Bu Dwi dan teman-teman. Hari ini kami kelompok satu mau mempresentasikan tentang materi kami, yaitu analisis perbandingan print arsitektur dari CUPS versus LPRNG pada sistem Linux. Kami kelompok satu beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Samuel Gunatobultom dengan NIM 103062400014. Saya Muhammad Arif Fadil dengan NIM 103062400019. Saya Abdurrahman Syamil dengan NIM 103062400006. Saya Raffi Rasendria dengan NIM 103062400010. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Dalam lingkungan sistem operasi Linux, pencetakan dokumen merupakan salah satu fungsi penting, terutama pada lingkungan perkantoran dan sistem administrasi. Untuk menjalankan fungsi ini, Linux mendukung berbagai sistem arsitektur pencetakan. Dua sistem yang paling banyak digunakan adalah CUPS, Common Unix Printing System, dan LPRNG, Linear Printer Daemon Next Generation. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal komunikasi dengan printer, manajemen antrian cetak, dan konfigurasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua sistem ini sangat penting agar administrator sistem dapat memilih solusi yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan kerja mereka. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama adalah presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai arsitektur dan cara kerja dari sistem pencetakan CUPS dan LPRNG pada Linux. Tujuan utamanya adalah untuk membandingkan kedua sistem dari aspek konfigurasi, fitur yang ditawarkan, kemudahan penggunaan, keamanan, dan kompatibilitas. Yang kedua, selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi penggunaan berdasarkan skenario dan kebutuhan spesifik, baik pada sistem modern dengan banyak pengguna maupun sistem ringan dan embedded. Next. Baik, berikutnya ada apa itu CUPS? CUPS adalah sistem pencetakan modern yang dikembangkan oleh Apple Inc. Sistem ini menjadi standar pencetakan default di banyak distribusi Linux dan macOS. CUPS menggunakan protokol IPP atau Internet Printing Protocol untuk mengelola dan mengirim job cetak ke printer. Kelebihan utama CUPS adalah dukungannya terhadap berbagai jenis printer, kemampuan konfigurasi melalui antarmuka web yang intuitif, dan fitur keamanan yang lengkap seperti autentifikasi dan enkripsi. CUPS juga menyediakan antarmuka grafis dan command line untuk konfigurasi serta manajemen job cetak. Nah, selanjutnya apa itu LPRNG? LPRNG merupakan penerus dari sistem LPD klasik yang digunakan pada sistem Unix. LPRNG menawarkan solusi pencetakan yang lebih ringan dan sederhana, cocok untuk digunakan pada sistem dengan sumber daya terbatas atau sistem embedded. Meskipun fiturnya tidak selengkap CUPS, LPRNG masih dapat diandalkan untuk percetakan dasar melalui protokol LPD. Konfigurasi LPRNG dilakukan melalui file teks seperti printcap, dan semua proses dijalankan melalui command line tanpa antarmuka grafis. Baik, perbandingan arsitektur. CUPS menggunakan pendekatan client server di mana pengguna mengirimkan permintaan cetak melalui IPP. Scheduler pada server akan mengatur antrean cetak dan meneruskan job ke filter dan backend untuk diterjemahkan sesuai kebutuhan printer. Sementara itu, LPRNG menggunakan model yang lebih klasik. Job cetak dikirim menggunakan perintah LPR, kemudian diproses oleh Daemon LPD yang menangani antrean dan mengirim job langsung ke printer. Model ini lebih sederhana namun kurang fleksibel dibandingkan CUPS. Fitur dan keamanan. CUPS mendukung enkripsi komunikasi melalui SSL atau TLS dan memungkinkan autentikasi pengguna. Administrator dapat mengatur hak akses berdasarkan IP atau nama pengguna.
Fitur logging yang mendetail juga memungkinkan troubleshooting lebih mudah. Sebaliknya, LRPNG memiliki sistem keamanan yang lebih dasar. Tidak ada dukungan enkripsi secara default dan kontrol akses dilakukan secara manual. Hal ini membuat LPRNG kurang cocok untuk lingkungan dengan kebutuhan keamanan tinggi. Ya, selanjutnya kita punya kelebihan dari CAPS dan LPRNG dan kekurangannya. Jadi yang pertama, CAPS itu unggul dari segi kemudahan penggunaan, fitur modern, antarmuka grafisnya, dan dukungannya terhadap jenis printer. Tapi sistem ini lebih berat dan kompleks dibandingkan LPRNG. Sedangkan LPRNG lebih ringan, mudah diintegrasikan pada sistem lama atau embed. Tetapi kekurangannya antarmuka grafis dan fitur keamanannya membuat kurang ideal untuk penggunaan skala besar dan publik. Yaitu yang terakhir kita punya studi kasusnya. Katakanlah ada sebuah kantor dengan banyak pengguna dan printer jaringan, CAPS menjadi solusi ideal karena kemampuannya itu untuk manajemen job yang kompleks dan fitur autentikasi. Administrator dapat mantau dan mengelola job antarmuka web dengan sangat mudah. Dan oposisinya, pada sistem IoT atau router yang memiliki koneksi printer USB, LPRNG itu lebih cocok karena ringan dan dapat dikonfigurasi tanpa memerlukan banyak resource. Sistem ini cukup andal untuk kebutuhan pencetakan dasar tanpa overhead besar. Jadi kesimpulannya, CAPS dan LPRNG punya keunggulan masing-masing. CAPS menawarkan solusi pencetakan modern dengan fitur lengkap, sedangkan LPRNG lebih cocok untuk sistem dengan keterbatasan sumber daya. Pemilihan sistem pencetakan yang tepat itu harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kita. Apakah membutuhkan skalabilitas atau keamanan yang lebih mengutamakan kesederhanaan dan efisiensi. Ya, terima kasih semuanya. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.